Apa itu haji torik yang jadi meme di media sosial? Ini asal usulnya. Pembahasan tentang haji torik belakangan ini viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Bahkan istilah tersebut juga sering berseliweran di video, kolom komentar, dan postingan seseorang. Sebenarnya, apa itu haji torik? Haji torik adalah nama yang disematkan kepada Thorik Halilintar. Nama ini viral usai video singkat dari Geni Faruk bersama anaknya. Thorik muncul di media sosial. Dalam video tersebut, Geni menceritakan bahwa Thorik sudah melaksanakan haji saat usianya masih 2 bulan. Kemudian, Geni mempertegas status anaknya yang sedang duduk bersebelahan dengannya. Di dia ini adalah haji Thorik ya. Haji Torik. Kalimat tersebut yang kemudian viral dan menjadi bahan perbincangan warganet. Warganet menganggap bahwa bayi umur 2 bulan belum bisa dianggap berhaji karena usianya yang masih belum balik. Lantas, bagaimana hukum pemberian gelar haji yang benar? Simak penjelasannya berikut ini. Hukum pemberian gelar haji yang benar dalam Islam. Sebenarnya, gelar haji merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Jadi, gelar tersebut tidak memiliki ketetapan hukum pasti dalam agama Islam. Namun, jika ingin ibadah hajinya syah dan diterima di sisi Allah, maka jemaah perlu memenuhi syarat, rukun, dan wajib haji terlebih dahulu. Dirangkum dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh terbitan Kementerian Agama RI. Berikut penjelasan. Syarat haji: Islam, balik atau dewasa, akil, berakal sehat, merdeka, istita'ah atau mampu secara materi dan fisik. 2. Rukun haji: irham, niat, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sya'i, cukur, terbit. Wajib haji: ihram atau niat berhaji dari mikat atau tempat dimulainya ibadah haji. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontarkan jumrah ula, wusta, dan akabah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Sejarah pemberian gelar haji menurut R. Muhtomi Fadlur Rahman dalam buku Sejarah Kaliwungu Bumi Para Kiai. Sebutan haji sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Para penjajah memberikan gelar tersebut untuk menandai kaum pribumi yang sudah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Belanda menganggap bahwa orang yang sudah haji adalah orang yang pintar. Sebab kepergian mereka ke tanah suci bukan sekedar untuk beribadah, melainkan untuk menimba ilmu agama. Jadi, Belanda pun mendata jemaah yang melakukan perjalanan haji saat itu. Tujuannya, ketika jemaah tersebut balik ke Indonesia dan melakukan makar, maka mereka akan diculik dan dieksekusi mati. Banyak sumber mengatakan diskriminasi penjajah Belanda terhadap orang Indonesia melaksanakan haji sangatlah kejam. Bahkan mereka tega membuang mayat jemaah haji yang dieksekusi tanpa sepengetahuan orang lain. Belanda tidak mau ada orang Indonesia yang pintar. Kaum pribumi yang berwawasan dianggap sebagai ancaman dan potensi manti kerusuhan ataupun makar. Sejak saat itu, sebutan haji bagi orang-orang yang pulang dari tanah suci semakin lekat di Indonesia. Banyak orang yang ingin dipanggil haji karena menganggap gelar tersebut istimewa. Faktanya, gelar haji yang disematkan ke dalam nama tidak diterapkan di sebagian besar negara di dunia. Sebab yang terpenting adalah bagaimana orang tersebut menjalankan ibadah di tanah suci.